Selamat pagi, Shalom. Tinggi sekali. Hari ini saya mau sharing apa yang saya dapat kemarin waktu pesta perjamuan kawin anak domba ya. Tuhan itu kasih sangat banyak kemarin. Saya lihat kayak gini saudara. Kalau orang datang ke pesta pernikahan itu mereka pulang bawa souvenir ya. Pasti dikasih kupon buat bawa souvenir gitu. Kalau yang dari dunia biasanya ya mungkin souvenirnya cuma tas kecil atau dompet kecil atau apalah gitu. Kadang ada yang kasih frame kecil gitu. Tapi saya lihat Tuhan itu kayak pemilik pesta yang memberikan sangat banyak gitu. Souvenirnya tuh berlimpah-limpah. Kalau saudara nonton pernikahan artis-artis kekinian, mereka yang nikahnya di live dan di endorse, maka mereka itu kalau ngasih souvenir bawa pulang itu yang banyak banget. Sampai ada yang ngasih kayak teknologi, elektronik, ngasih emas, ngasih permata dan lain sebagainya. Nah kira-kira yang Tuhan kasih itu seperti itu, tapi lebih banyak. Karena Tuhan bilang gini, bukankah waktu Ratu Sheba datang ke kerajaan Salomo, dia bawa sangat banyak. Tapi Alkitab bilang, yang Ratu Sheba bawa pulang yang dikasih sama Salomo itu jauh lebih banyak daripada yang dia kasih. Padahal dia udah bawa berkereta-kereta gitu. Dan itu yang Tuhan sangat sediakan. Saya lihat, saya nggak tahu, bahkan menurut saya belum terlalu ready buat sesuatu pintu gerbang yang Tuhan bukakan. So saya nggak expect banyak banget hari itu sebenarnya. Tapi Tuhan itu tiba-tiba bilang, dengan sangat berpassion dia bilang, aku sangat ingin mencurahkan setelah pintu gerbang ini dibuka, pintu gerbang perjamuan kawin anak domba ini dibuka. Aku ingin mencurahkan karunia demi karunia sangat banyak. Dan ini adalah tahun-tahun terakhir di mana karunia itu harus sungguh-sungguh nyata. Dan ada yang spesifik beberapa Tuhan bilang, salah satunya Tuhan bilang Tuhan itu akan bukakan gelombang kepekaan buat anak-anak kecil generasi Joel. Tapi Tuhan bilang ada syaratnya. Mungkin buat bapak ibu di sini yang mendengar atau nanti yang di rumah yang mendengar saudara. Tuhan cuma bilang satu, minimal paksa anakmu setiap hari baca firman 3 pasal. 3 pasal aja minimal. Dan Tuhan itu sangat ingin bukakan gelombang kepekaan, gelombang mendengar suara Tuhan. Beberapa hari ini saya di chat sama orang tua yang bilang anakku tiba-tiba dibukakan, anakku dengar streaming dan tiba-tiba dibukakan dan dia itu dapat pesan-pesan dari Tuhan gitu. Dan buat saya, iya ya benar juga, Tuhan itu lagi ingin membukakan karena ini sebuah masanya. Tapi Tuhan satu lagi bilang begini. Saya gak tahu apakah 1 tahun atau 2 tahun. Tapi Tuhan bilang ada sebuah kairos yang dibukakan pintu gerbangnya oleh Tuhan. Yaitu kairos yang namanya samudra dan hujan pengetahuan dan sangat ingin tahu siapa Tuhan itu. Itu dibukakan kira-kira 1-2 tahun ini. Tapi Tuhan bilang itu gak akan lama. Ada sebuah gelombang kairos, hanya mungkin 1-2 tahun ini Tuhan bukakan. Dan tiba-tiba itu kayak ada, saya lihat seperti malaikat mencabuti selaput dan menahannya. Tapi ada masanya saudara, saya gak tahu bagaimana menjelaskannya ya. Tapi kayak seperti ada masanya dan begitu masanya lewat, itu akan dicabut dan mungkin saya gak tahu itu akan jadi permulaan awal di mana Alkitab berkata, Roh Kudus akan pelan-pelan diambil dari bumi. Tapi kemarin saya merenungkan Tuhan mau sharing apa buat Mahanaim pagi ini. Terus tiba-tiba Tuhan nanya begini, kenapa namanya perjamuan kawin anak domba? Kenapa namanya bukan perjamuan kawin Allah Maha Tinggi?
Kenapa namanya bukan perjamuan kawin Allah yang perkasa gitu, atau singa dari Yehuda? Kenapa perjamuan kawin anak domba? Dan terus saya coba merenungkan, Tuhan bilang pintu gerbang sudah dibuka. Cuma ada syarat sedikit aja yang kita perlu lakukan untuk kita sungguh-sungguh masuk. Kemarin waktu di Kecapi, Ibu Nita Joel khotbah tentang fit in. Dan salah satu yang buat saya kuat, beliau berkata begini, saudara, kita ini sudah ada di pesta perjamuan kawin anak domba. Gerbangnya sudah dibuka. Jadi mulai hari ini, kalau saudara mungkin pulang ke rumah dan dompetmu kosong, saudara bisa bilang gini, Tuhan, di pesta itu kan persediaannya gak habis-habis. Jadi harusnya dompetku ini gak kosong. Jadi waktu saudara pulang, saudara lihat mungkin ada yang kurang dalam hidupmu, anakmu masih sakit dan lain sebagainya. Saudara bisa bilang dan klaim, Tuhan, aku sudah masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba kemarin. Dan aku percaya kalau aku masuk dalam pesta, bahkan daging-daging musuh aja aku makan. Karena ini waktunya dan ini masanya. Dan lalu Tuhan itu bilang begini, salah satu syaratnya untuk kita benar-benar masuk ke pesta itu dan kita bisa klaim setiap kali kita pulang, kita lihat kok keadaan kayak apapun, kita bisa klaim dan kita bisa bilang, Tuhan, tidak akan pernah ada kekurangan. Karena kalau di pesta kayak kemarin aja saudara makan di Mahanaim aja, berlebih-lebih ya saudara ya. Kalaupun habis tinggal tunggu sebentar, nanti saladnya keluar lagi. Habis tunggu sebentar, nanti nasinya keluar lagi. Dan kira-kira seperti itu. Dan Tuhan bilang, mari ikuti jejak anak domba. Boleh minta slide-nya, Kak? Next. Oke, masa pesta sudah tiba ya saudara. Amin. Amin. Masih pagi nih, masih kurang kenceng. Oke, next. Yang pertama, kata anak domba pertama kali itu disebutkan di Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dari bahasa aslinya atau di terjemahan lain dikatakan juga Tuhan bukan hanya mengindahkan, tapi Tuhan sangat kagum dengan apa yang dilakukan Habel. Kenapa Tuhan sangat kagum dengan yang dilakukan Habel? Karena hari itu zaman Kain dan Habel, sebelum zaman Nuh, mereka tidak boleh atau mereka tidak dikasih ide sama Tuhan buat makan daging binatang. Jadi mereka hanya makan sayur-sayuran. Dan hari itu Habel memelihara kambing dombanya dengan cara yang sangat baik, terbaik, dan dia urus, dia rawat begitu rupa karena dia tahu dia mau kasih yang terbaik buat Tuhan satu hari. Kalau saudara baca di ayatnya yang sebelumnya, maka ayatnya bilang Kain mempersembahkan sebagian dari hasilnya, tapi Habel mempersembahkan yang sulung dan yang terbaik. Tuhan, saya hari ini Tuhan gak ngomongin tentang yang terbaik, tapi Tuhan ngomongin tentang merawat. Yang pertama, apakah saudara dan saya hari-hari ini mau merawat lagi? Mungkin saudara guru dan saudara perlu merawat anak-anak yang dalam tanda kutip tidak pernah berterima kasih. Yang dalam tanda kutip kalau diajarin malah marah-marah, yang kalau diajarin malah kesel, ditegur dan dididik malah kurang ajar sama gurunya. Mungkin saudara guru rumah singgah, guru sekolah, guru rumah belajar, yang guru-guru dengan ajaibnya beberapa guru hari Minggu dipakai untuk ngajar ke rumah belajar. Itu ajaib sekali melayani Tuhan. Burim ya salah satunya, 7 hari dalam seminggu. Dan atau mungkin saudara SS, apakah saudara mau merawat lagi? Merawat tempat yang banyak orang gak lihat mungkin. Yang saudara rawat di pojok-pojok. Saya berapa kali lihat pemimpin SS yang luar biasa. Kalau lihat ada yang di pojok begitu, dia lihat di pojok ada yang kotor gitu ya. Yang mungkin gak kelihatan oleh orang-orang, tiba-tiba dia datang, Bu, yang ini harus dibersihin, yang kotor-kotor ini harus dibersihin. Saya bilang, ya itu sesuatu yang orang gak lihat. Tapi Tuhan lihat, Tuhan bilang yang pertama, maukah engkau merawat yang orang lain gak lihat? Mungkin orang gak lihat yang kau lakukan di balik kantor B2B gitu ya. Orang gak lihat yang kau lakukan di balik dapur. Orang gak lihat apa yang kau lakukan
di jalan dan ceritamu tidak pernah dikumandangkan di mana-mana. Tapi Tuhan bilang ketika engkau pilih merawat, engkau itu sudah seperti Habel yang mengagumkan hatinya. Dan jatah perjamuan kawin anak domba, sungguh-sungguh bisa engkau klaim hari demi hari. Amin. Next. Wahyu 5 ayat 8. Dan ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yang kedua yang kita perlu lakukan, yang saya tahu kita sudah lakukan terus tahun demi tahun ya, bulan demi bulan. Tuhan berkata hari-hari ini jangan pernah berhenti mengangkat kecapi dan cawan. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Saudara, siapa kemarin ikut isi cawan 3 hari saudara? Loh, kok gak banyak? Gak apa-apa, mungkin masih agak-agak ngantuk sedikit ya. Isi cawan 3 hari, ada yang isi cawannya bersama-sama, ada yang isi cawannya pribadi. Aduh, isi cawan, mungkin nanti setelah ini saudara ada rapat dan saudara harus isi cawan lagi minggu ini gitu ya. Selalu ada isi cawan demi isi cawan yang tidak berhenti. Tapi itulah yang membuat kita ada dalam jejak dan jalan anak domba. Bahkan waktu kami doa isi cawan panggilan mempelai, di awal tahun Tuhan sudah bilang, tahun ini ada kecapi-kecapi baru yang Tuhan berikan kepada banyak orang yang menginginkannya. Karena Tuhan bilang mungkin beberapa kecapi kita suaranya sudah mulai sumbang saudara. Sudah lama gak di-tune up sama Tuhan. Kalau gitar udah lama gak di-tune lagi, maka suaranya mulai sumbang. Dan kalau suara mulai sumbang, mungkin kadang-kadang Tuhan perlu menggelitik. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dan kita perlu berdoa sungguh-sungguh lagi lebih dari sebelumnya. Supaya kecapi itu mengeluarkan nada yang baru. Di tempat sekolah saya, sekian bulan saya sudah merasa wah ini udah lumayan, udah oke, sudah lebih pulih dari pandemi dan lain sebagainya. Tempat saya yang di tempat anak-anak kebutuhan khusus. Lalu tiba-tiba awal tahun ada sesuatu yang terjadi dengan staf dan saya harus berdoa sungguh-sungguh lagi dan berjuang lagi buat dapat tepat seperti yang Tuhan mau. Dan buat Tuhan itu kecapi yang di-tune up lagi sama Tuhan. Supaya sekali lagi ada sesuatu yang mungkin sudah lama engkau tidak perlu perjuangkan, tapi hari-hari ini engkau perlu bangkit lagi dan engkau perlu doa, engkau perlu puasa lagi, engkau perlu perang pribadi lagi. Mungkin kita sudah sering perang sama-sama, tapi sudah berapa lama kita enggak perang pribadi lagi. Dan sungguh-sungguh mengangkat kecapi itu dan biarkan kecapinya mengeluarkan nada-nada baru. Amin saudara. Next. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Biar bagaimanapun kita ini orang-orang yang diciptakan dan dipanggil untuk mengalahkan binatang itu. Karena dunia ini sudah sangat-sangat dipengaruhi oleh binatang itu dan generasi muda terutama. Saudara, waktu kemarin mereka di rumah aja, hari-hari ini sudah mulai offline lagi sekolahnya. Tapi waktu di rumah aja itu membuat ketergantungan akan binatang sangat banyak dengan anak-anak. Saya gara-gara di rumah aja itu, saya didatangi beberapa pasien saudara. Anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang stres karena mereka merasa gak punya teman, mereka merasa gak ngapa-ngapain, mereka merasa di rumah udah bete, udah bosen. Dan akhirnya mereka merasa mereka butuh pertolongan psikolog. Saudara, hanya gara-gara di rumah aja hampir 2 tahun mereka merasa mereka butuh pertolongan psikolog. Gara-gara mereka gak ngapa-ngapain di rumah. Dan itu baru beberapa orang yang saya temui dan mereka berkata kadang-kadang mereka udah hampir mau gila. Ada yang sampai gak mau ke gereja lagi karena tiba-tiba di pikiran mereka berkata orang Kristen gak lebih baik daripada orang-orang ateis.
Membuat saya ini gelombang yang mengerikan sih. Dan ini bukan anak-anak kecil yang gak tahu apa-apa. Ini anak-anak muda yang mereka sudah umur 15, 16, 18, 19 tahun. Dan ada beberapa yang bilang mereka rasanya kadang-kadang pengen mati aja. Dan waktu saya tanya, kenapa kamu pengen mati aja? Dia bilang, karena aku ngerasa gak punya tujuan hidup. Hah? Keluargamu sangat berkecukupan, apapun yang kau mau engkau bisa. Bahkan mereka rela bayar apapun demi pendidikanmu. Tapi kamu rasa pengen mati aja. Dan ini gelombang yang mengerikan sebenarnya saudara. Dan kita perlu sungguh-sungguh mengalahkan binatang itu. Dan itulah panggilan kita hari-hari ini. Sorry tadi ayatnya boleh slide-nya. Biar bagaimanapun yang mengalahkan binatang itu adalah darah anak domba. Yang menyediakan dan membukakan undangan pesta buat kita kemarin dan hari ini dan seterusnya. Dan oleh perkataan kesaksian karena tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, yang ketiga, biar bagaimanapun ada kesaksian dan deklarasi yang kita perlu tetap kumandangkan. Tapi kesaksian dan deklarasi ini bukan sekedar kata-kata yang saudara baca, walaupun itu sangat-sangat penting dan itu mengisi cawan begitu rupa dalam hidup kita. Tapi kesaksian dan deklarasi ini adalah jalan hidup dan cara kita hidup, cara kita melihat segala hal hari demi hari. Mungkin hari-hari ini saudara lihat, oke, ini pesta, tapi hidupku belum terlalu berubah. Dan saudara mulai berkata, aku mau hidupku menyuarakan kesaksian. Jadi aku di tempat yang mungkin orang gak lihat, aku akan menyuarakan suara penyembahanku. Aku akan bilang sama orang, aku akan doain orang. Aku akan mungkin udah capek dan uang gak seberapa, tapi tiba-tiba malam-malam capek, ada orang minta doain, aku akan tetap doain. Kenapa? Karena itu kesaksian hidupku. Dan itu akan bersuara sangat keras di hadapan iblis. Dan itu yang membuat hidupku akan tetap di dalam air terjun perjamuan anak domba. Yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Dan sorry ayatnya kecil, ayat ke-12 itu dibilang begini. Waktu kita sungguh-sungguh dari hidup kita ada kesaksian dan deklarasi yang keluar. Maka karena itu bersukacitalah hai sorga. Sorga di sini itu bahasa aslinya artinya juga tudung saudara. Ayatnya berkata, karena itu bersukacitalah hai engkau yang ada di dalam tudung dan engkau yang memilih hidup di dalam heavenly realm. Engkau yang memilih hidup dan heavenly realm itu gimana? Cara lihat kita gak seperti cara lihat dunia. Setiap kali saudara dan saya diizinkan Tuhan, karena Roma 8:28 berkata tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Diizinkan Tuhan melalui sebuah masalah, ketemu orang yang sangat-sangat mengganggu hidupmu. Atau Tuhan gak bertahun-tahun tidak seolah-olah berikan solusi dalam hidupmu yang terlihat. Atau kayaknya kok engkau jatuh bangun terus, remedial terus dalam ujian, jatuh bangun terus. Tapi cara lihat heavenly realm adalah berkata Tuhan, terima kasih karena aku tahu tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup ini. Jadi aku akan pilih untuk tetap menyanyi, memuji, berdoa, berpuasa. Aku akan tetap memilih buat bangkit. Aku akan tetap memilih buat baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Aku memilih buat bahasa roh sekuat-kuatnya hari itu. Sampai sungguh-sungguh aku bisa rasa bukan dagingku yang sedang beracara dalam hidupku. Tapi roh yang hidup dalam heavenly realm. Yang sedang beracara dalam hidupku. Dan ayatnya yang di bawahnya dibilang ayat 12. Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ayatnya bilang, celakalah engkau yang hidup di bumi karena iblis sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Saudara, kita gak punya pilihan selain hidup dalam tudung dan di dalam heavenly realm hari-hari ini. Karena kalau kita pakai cara dunia, apapun cara dunia, maka mau tidak mau kita akan kena imbasan iblis yang melipat gandakan kekuatannya. Karena dia tahu waktunya sudah amat singkat. Yang terakhir saudara, saya baru ternyata yang membuka meterai adalah anak domba, pribadi Allah yang namanya anak domba.
Di Alkitab ada 7 meterai dan itu bicara tentang bencana, kebinasaan yang disimpan untuk akhir zaman. Yang hari-hari ini kita tahan, saudara, dari Desember tahun lalu saudara sudah sama-sama ikut doa dengan provinsi 5 menit, 10 menit setiap hari untuk menahan. Dan hari ini kita lihat beberapa bencana terjadi, tapi Indonesia diluputkan dengan luar biasa. Dan ternyata saya gini, kenapa lagi perjamuan kawin anak domba kita tahan bencana? Karena ternyata yang membuka, yang punya hak, kalau saudara baca di Wahyu 5-nya, ini Wahyu 6 ya saudara. Yang berhak, yang punya hak legal buka gulungan kitab meterai itu hanya anak domba. Dan waktu dia membuka meterai, setiap kali dia buka meterai, terutama meterai pertama sampai keempat, ayatnya berkata, setiap makhluk itu bersuara. Kalau ayatnya yang pertama, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan walaupun gak cuma kemarin saudara, saya tahu setelah ini kita masih terus menahan, karena waktu kita mengikuti jejak anak domba, kita akan terus menahan demi menahan. Yang pertama, mari rawat sekali lagi. Yang kedua, mari jangan berhenti angkat kecapi dan cawan. Yang ketiga, mari terus izinkan apapun yang Tuhan lakukan. Kita angkat darah anak domba itu sampai seperti Alkitab katakan, tidak ada satupun yang kita pertahankan. Sekalipun Tuhan belum ada penyelesaiannya, tapi aku akan tetap berperang, aku akan tetap menaikkan syukur. Yang keempat, saudara, kita akan tetap menahan sekali lagi. Dan itu jejak-jejak anak domba yang akan membuat kita terima air terjun. Setiap kali mulai hari ini, mulai detik ini, saudara pulang, saudara sampai tempat kerjaan, saudara lihat masalah masih ada, saudara tinggal angkat dan berkata, Tuhan, aku ada di pesta loh. Dan di pesta semua musuh-musuh gak boleh masuk. Jadi ini jadi bagianku, amin, amin.